Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Dedong Tian, salam kebajikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Rizal Rubisono. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Malang, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Pada kesempatan hari ini, saya akan mereview buku yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik yang ditulis oleh Dr. Haji Zainal Mukarom dan Muhibbuddin Wijaya Laksana. Saya mendapatkan buku ini di salah satu e-commerce online Indonesia dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu 32.000. Buku ini memiliki tebal 1 cm dengan isi 244 halaman. Tujuan video ini dibuat sebagai proses pemenuhan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Hayat selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Buku Manajemen Pelayanan Publik ini memiliki total sebanyak 10 bab. Yang bab pertama yaitu membahas tentang pendahuluan. Pendahuluan dari buku ini berisi tentang prolog, mendekat dengan publik, opini publik, dan publik dalam kaitannya dengan hubungan masyarakat. Bab kedua yaitu tentang konsep manajemen humas organisasi publik yang berisi dimensi historis praktik humas, asas-asas manajemen humas organisasi, sistem pengelolaan dan penanganan humas, dan peran dan fungsi humas dalam manajemen dan organisasi, penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam humas, kemampuan dan kegiatan komunikasi yang ditetapkan oleh manajer humas, strategic management dan proses manajemen humas, dan yang terakhir manajemen humas organisasi publik. Selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 dalam buku ini membahas tentang konsep manajemen pelayanan publik. Dalam bab 3 terdapat beberapa poin-poin yaitu konsep manajemen pelayanan dan analisis kebijakan manajemen pelayanan publik dan pelayanan perizinan. Bab selanjutnya yaitu bab 4 membahas tentang perencanaan pelayanan publik. Bab ini terdapat juga beberapa poin-poin yaitu yang pertama konsep perencanaan, rencana dan program. Yang kedua konsep penyusunan standar pelayanan. Yang ketiga tahapan perumusan kebijakan publik. Dan yang terakhir model perencanaan program peningkatan kualitas pelayanan menuju pelayanan terpadu satu pintu. Selanjutnya yaitu bab 5 tentang tata laksana monitoring pelayanan publik. Bab 5 sendiri memiliki beberapa poin. Yang pertama konsep tata laksana pelayanan publik, kerangka dasar tata laksana pelayanan publik, efektivitas manajemen tata laksana, monitoring evaluasi program pelayanan publik, dan selanjutnya yaitu bab 6 yang membahas tentang pelayanan prima dalam pelayanan publik. Bab 6 sendiri terdapat beberapa poin-poin yaitu poin A dasar pelayanan prima, poin B pelayanan prima dalam pelayanan publik, C pengaruh masalah dan upaya pelayanan prima, dan yang terakhir D yaitu strategi mengembangkan pelayanan prima dalam pelayanan publik. Selanjutnya yaitu bab 7 yang membahas tentang pengawasan pelayanan publik. Bab 7 juga memiliki beberapa poin-poin. Yang pertama, konsep dasar pengawasan.
dan B. Pengawasan pelayanan publik, C. Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik, dan D. Konsep pelayanan publik dan pengawasan melekat. Bab selanjutnya yaitu bab 8 yang membahas tentang humas dalam manajemen organisasi publik. Bab 8 memiliki beberapa konsep, yaitu A. Konsep organisasi publik atau pemerintah, B. Manajemen kinerja dan strategi humas dalam organisasi publik, C. Peran fungsi kependudukan public relation dalam manajemen organisasi publik. Dan yang terakhir yaitu poin D. Etika profesi humas dan kode etik humas pemerintahan. Bab 9 yaitu membahas tentang implementasi humas pemerintahan pelayanan publik. Dalam bab 9 terdapat 2 poin, yaitu poin A membahas tentang konsep implementasi pelaksanaan humas program pemerintahan, dan poin B kerangka dasar implementasi program humas. Bab terakhir yaitu bab 10 membahas tentang aplikasi komunikasi efektif asertif dalam manajemen humas pelayanan publik. Terdapat 2 poin, yaitu poin A konsep dasar komunikasi publik, dan poin B komunikasi efektif dalam pelayanan publik. Saya telah membaca buku manajemen pelayanan publik yang ditulis oleh Dr. Haji Zainal Mukarrom MSI ini. Buku ini membahas tentang konsep manajemen pelayanan publik yang sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Buku ini juga membahas tentang konsep manajemen humas organisasi publik yang menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan pelayanan publik. Dari yang saya pahami ketika membaca buku ini itu membahas tentang konsep manajemen humas organisasi publik yang sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Konsep ini meliputi bagaimana cara mengelola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, bagaimana cara membangun citra positif pemerintah, dan bagaimana cara mengelola krisis yang terjadi. Konsep manajemen pelayanan publik membahas tentang bagaimana cara mengelola pelayanan publik agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan bagi masyarakat. Konsep ini meliputi bagaimana cara merencanakan pelayanan publik, bagaimana cara melaksanakan pelayanan publik, dan bagaimana cara memonitoring pelayanan publik. Perencanaan pelayanan publik sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Buku ini membahas tentang bagaimana cara merencanakan pelayanan publik agar memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan bagi masyarakat. Konsep tersebut meliputi bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, bagaimana cara merancang program pelayanan publik, dan bagaimana cara mengukur keberhasilan program pelayanan publik. Tata laksana monitoring pelayanan publik sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Buku ini membahas tentang bagaimana cara memonitoring publik agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan bagi masyarakat. Konsep ini meliputi bagaimana cara mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, bagaimana cara mengukur kinerja pelayanan publik, dan bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap program pelayanan publik. Pelayanan prima dalam pelayanan publik sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dan di buku ini membahas tentang bagaimana cara menjadi pelayanan prima dalam melayani publik. Konsep ini meliputi bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan bagi masyarakat, bagaimana cara mengatasi keluhan masyarakat, dan bagaimana cara membangun hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Bab selanjutnya yang dibahas dari buku ini yaitu tentang pengawasan pelayanan publik. Pengawasan tentang pelayanan publik sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dan pada buku ini dijelaskan tentang bagaimana cara melakukan pengawasan pelayanan publik agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan bagi masyarakat. Konsep tersebut meliputi tentang bagaimana cara melakukan pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik, bagaimana cara melakukan pengawasan terhadap program pelayanan publik, dan yang terakhir tentang
bagaimana cara melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik. Bab yang selanjutnya akan saya bahas dalam video ini yaitu tentang peran humas dalam manajemen organisasi publik. Bab ini merupakan bab ke-8. Peran humas sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dan di buku ini membahas tentang bagaimana cara membangun hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat melalui peran humas. Konsep ini meliputi bagaimana cara membangun citra positif pemerintah, bagaimana cara mengelola krisis yang terjadi, dan bagaimana cara membangun hubungan yang baik antara pemerintah dengan media massa. Bab yang selanjutnya akan saya bahas yaitu tentang implementasi humas pemerintahan pelayanan publik. Implementasi humas pemerintahan sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dan yang saya baca dari buku ini itu membahas tentang bagaimana cara mengimplementasikan humas pemerintahan dalam pelayanan publik. Konsep tersebut meliputi bagaimana cara membangun hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat melalui bagaimana cara membangun citra positif pemerintah melalui humas, dan bagaimana cara mengelola krisis yang terjadi melalui humas. Bab terakhir yang akan saya bahas dalam buku ini yaitu bab 10 yang berjudul Aplikasi Komunikasi Efektif Arsetif dalam Manajemen Humas Pelayanan Publik. Mengapa komunikasi efektif arsetif dalam manajemen humas pelayanan publik sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan? Di dalam buku ini membahas tentang bagaimana cara mengaplikasikan komunikasi efektif arsetif dalam manajemen humas pelayanan publik. Konsep tersebut meliputi bagaimana cara mengelola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat melalui komunikasi efektif arsetif, dan bagaimana cara membangun citra positif melalui komunikasi efektif arsetif, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara mengelola krisis yang terjadi melalui komunikasi efektif dan arsetif. Secara keseluruhan, buku manajemen pelayanan publik yang ditulis oleh Dr. Haji Zainal Mukarrom MSI ini sangat bermanfaat bagi para pegawai pemerintah yang ingin meningkatkan kinerja pelayanan publik. Buku ini membahas tentang konsep manajemen humas organisasi publik, konsep manajemen pelayanan publik, perencanaan pelayanan publik, tata laksana monitoring pelayanan publik, pelayanan prima dalam pelayanan publik, pengawasan pelayanan publik, peran humas dalam pelayanan organisasi publik, dan implementasi humas pemerintahan pelayanan publik, dan aplikasi komunikasi efektif arsetif dalam manajemen humas pelayanan publik. Semua konsep tersebut sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan dapat membantu juga meningkatkan kinerja para pegawai pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik supaya pemerintah puas terhadap kinerja pegawai tersebut. Tidak hanya itu, buku ini juga dapat dipelajari untuk mahasiswa prodi ilmu administrasi publik seperti saya ini sebagai insight atau wawasan baru untuk nantinya ketika bekerja atau turun langsung ke dalam bidang pelayanan publik, mengetahui tentang hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin ada sedikit kekurangan yang terdapat pada buku manajemen pelayanan publik yang ditulis oleh Dr. Haji Zainal Mukarrom MSI dan Muhibbuddin Wijaya Laksana ini, yaitu cover dari buku ini yang sangat tipis dan mudah sekali untuk rusak. Ini saya baru memiliki buku ini sekitar 1 bulanan, dan ketika saya baca buku ini meninggalkan beberapa kerusakan, padahal saya membacanya dengan sangat santai dan tidak kasar kan ya. Mungkin itu saja review buku dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian dan
Mungkin jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.